Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap kali kita merenungkan firman Tuhan timbul iman, timbul pengharapan ya. Itu sebabnya Yesus sampaikan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan hanya dari makanan-makanan jasmani saja, tapi juga dari setiap perkataan firman Allah yang keluar dari mulutnya. Itu sebabnya kita mau dikuatkan setiap hari, kita mau diteguhkan melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur firman akan tersampaikan bagi kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari atau setiap saat kita dilatih untuk bersabar ya. Suami-suami melatih dirinya untuk sabar menghadapi istri. Ya, ada istri-istri yang melatih dirinya untuk sabar menghadapi suami. Mertua menghadapi menantu, menantu menghadapi mertua, ya kan? Adik ngadepin kakak, ya kan? Semua, bahkan di jalan-jalan pun kita dilatih kesabaran karena kesabaran itu perlu dilatih, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena dampaknya begini, kita akan jadi sabar juga menantikan jawaban doa. Ya kan? Kita jadi sabar juga menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Makanya Amsal 14 ayat 17, firman Tuhan bilang begini. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya harus bersabar. Sama-sama bilang sama saya, sabar. Ya, sabar saudara. Sabar menghadapi situasi, sabar menghadapi keadaan apapun. Karena kesabaran ini luar biasa gitu saudara. Kesabaran ini perlu dilatih, memang gak gampang. Gak gampang saudara. Makanya tadi Alkitab katakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Ada orang-orang yang gampang sekali terpancing keadaan. Kita lihat berita hari-hari ini, kita ngikutin sosmed hari-hari ini. Banyak sekali orang menyelesaikan konflik dengan otot, bukan lagi dengan kesabaran gitu loh. Ngadepin permasalahan di jalan, ngadepin perselisihan, pertikaian di jalan, itu langsung dengan otot. Waduh. Tapi ya itulah saudara ya, itu yang sedang terjadi. Alkitab juga jelas sudah katakan bahwa kasih kebanyakan orang udah semakin dingin. Karena semakin banyaknya kasihnya semakin dingin ya, orang jadi semakin lebih gampang marah. Dan Alkitab katakan siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tapi kita diajar untuk sabar gitu. Sabar seringkali menyelesaikan banyak masalah saudara. Ya sabar aja. Sabar saja, sabar. Nah, akhirnya timbul pertanyaan ini yang seringkali mungkin saudara dengar kan. Sampai berapa lama saya harus bersabar pendeta? Ini. Saudara, namanya latihan itu nggak ada batas waktunya. Itu melatih. Kenapa perlu dilatih? Karena tujuannya satu, untuk menjadikan sebuah kesabaran itu gaya hidup. Nah kalau itu sudah menjadi gaya hidup, udah nggak pakai lagi berapa lama saya harus sabar. Udah nggak pakai lagi tanya-tanya sampai kapan saya harus sabar. Nggak ada, karena udah gaya hidup. Kayak saudara makan, sampai hari ini kita masih makan kan? Nggak mungkin kita tanya, tapi sampai kapan saya harus makan pendeta? Kan enggak. Sampai hari ini kita masih minum karena udah jadi gaya hidup, jadi kebiasaan. Maka kita nggak perlu tanya lagi sampai kapan saya harus minum pendeta. Sama mengampuni juga begitu. Dijadikan sebagai sebuah gaya hidup. Makanya ketika Petrus tanya sampai berapa kali saya harus mengampuni saudara saya yang bersalah sama saya, 7 kali kah? Yesus bilang no, 7 kali 70 kali. Bicara tentang apa? Selamanya. Bicara tentang apa? Gaya hidup saudara. Nah, kesabaran pun yang Tuhan mau itu jadi sebuah gaya hidup. Caranya bagaimana? Latih. Dengan apa latihan? Orang-orang di sekeliling kita ya. Orang-orang di sekeliling kita adalah bahan latihan kita, saudara. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, menantumu, ya kan? PRT-mu, saudara, drivermu. Orang-orang di sekelilingmu, teman-teman sepelayananmu, pendetamu, gembalamu, ya kan? Jemaatmu.
Itu yang melatih kesabaran kita setiap hari dengan satu tujuan, menjadikan itu sebagai gaya hidup. Amsal 16 ayat 32 juga berkata begini, orang yang sabar melebihi, haleluya, seorang pahlawan. Jadi pahlawan itu nggak ada apa-apanya dibanding orang sabar. Itu kata-katanya, saudara. Ya, orang pahlawan itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding orang sabar. Jadi orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, ini dia adalah orang yang sabar. Ia melebihi orang yang merebut kota. Jadi Alkitab tuh mengajarkan kepada setiap kita, udah sabar aja, sabar. Karena sabar itu nggak ada ruginya. Sabar itu menyelesaikan banyak masalah tanpa harus banyak ngomong gitu ya kan. Sabar itu juga melatih diri kita untuk menerima janji Tuhan yang kita nggak tahu kapan Tuhan tolong kita, kapan Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Tapi itu melatih. Tujuannya sederhana, supaya itu menjadi gaya hidup, mendarah daging dalam kehidupan kita. Sabar. Kuncinya cuma satu, latihan. Sama-sama bilang sama saya harus terus latihan. Ya, orang-orang di sekelilingmu adalah bahan untuk engkau latihan, saudara. Bahkan selesai engkau mendengarkan renungan hari ini pun, engkau akan dilatih dengan orang-orang di sekelilingmu, dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Ya, tetap sabar, saudara. Sabar, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami belajar firman-Mu, kami mau dilatih. Kami mau belajar, dan kami mau membiasakan diri untuk menjadikan itu sebagai sebuah gaya hidup, yaitu bersabar. Tuhan, tolong kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini, sehingga setiap hari kami diproses, setiap hari kami dibentuk menjadikan pribadi yang semakin lebih baik lagi. Tuhan, hamba berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hampir-hampir kehilangan kesabaran menghadapi keadaan, situasi, dan hari ini hamba berdoa biar melalui firman Tuhan kami diubahkan, kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus, Bapa, tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan juga beri kelegaan. Berkat Tuhan ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.